Vena, ini hari pertama nih ASN DKI Jakarta menerapkan WFH, bekerja dari rumah. Kalau Vena sendiri tadi merasakan sudah mulai lengang kah atau bagaimana? Kebetulan sudah merasakan tidak begitu padat dan juga macet ya. Tapi kan ini baru hari pertama ya, masih harus kita lihat beberapa hari ke depan dan juga apa sih kira-kira efek ataupun dampak dari penerapan WFH 50%, hanya 50%. Hanya 50%, tapi memang kita harapkan ya Vena, semoga ini ada dampaknya ya, ada impactnya, berkurang juga polusi udara, jadi kita tetap bisa hidup sehat dalam jangka waktu yang panjang. Dan selain itu juga, kita nanti juga akan membahas informasi menarik lainnya, namun kita buka dulu apa kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama. Ini kita punya informasi dari kebijakan bekerja dari rumah atau work from home, 50% bagi aparatur sipil negara DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara dimulai hari ini. Uji coba kebijakan ini dilakukan selama 2 bulan hingga 21 Oktober mendatang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan uji coba sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) mulai hari ini. Kebijakan ini menyusul buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah berada pada fase yang membahayakan kesehatan. Pelaksanaan uji coba WFH ini dilakukan dengan persentase kehadiran 50% bagi ASN yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan pihaknya akan mengevaluasi kebijakan WFH ini secara berkala untuk mengetahui efektivitasnya mengurangi dampak polusi udara dan kemacetan di ibu kota. Work from home itu bagi ASN dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Dia nggak mau mondar-mandir dan dia tidak boleh juga kemana-mana, dia bekerja. Pak, dikit Pak kan. Pertama, kalau efektif tentunya saya harus melapor kepada Mendagri. Kalau dalam kurun waktu tidak sampai 21 Oktober tidak efektif, misalnya karyawan yang ASN yang work from home di rumah tidak disiplin, saya kembalikan. Pengawasannya ini gampang. Jadi saya minta kepada atasan langsung, dia misalnya jam 10, jam 2, jam 4 telepon, V-call. Kamu ada di mana? Di rumah, coba lihat rumahnya kan bisa. Dan dikasih PR kerja yang banyak. Nggak ada, kalau yang pelayanan ya silakan. Rumah sakit, sekolah kan tetap. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah kepala daerah dan menteri terkait untuk membahas polusi udara di Jakarta dan sekitarnya yang semakin mengkhawatirkan. Selain menerapkan WFH, Presiden juga mengimbau masyarakat mengurangi polusi dari kendaraan berbasis fosil dengan menggunakan transportasi massal. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana pemirsa pelaksanaan kebijakan work from home di kalangan ASN Pemprov DKI Jakarta hari ini? Kita tanyakan langsung bersama rekan kami Ikra Anggana yang saat ini berada di Balai Kota DKI Jakarta. Ikra, silakan. Selamat siang, Vena dan juga pemirsa. Memang betul hari ini adalah hari pertama implementasi kebijakan pemerintah mengenai penerapan WFH atau work from home yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi kualitas udara yang buruk beberapa hari terakhir serta mengentaskan kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Untuk pantauan langsung, memang situasi di DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta sendiri, tempat kantor para ASN Pemprov DKI Jakarta ini kami pantau cukup sepi dibandingkan hari-hari biasa. Ini mengingat penerapan kebijakan 50% ASN yang masuk pada hari ini sudah 50% dilaksanakan. Artinya 50% ASN bekerja secara offline atau datang ke kantor dan juga 50% ini sudah ada ASN yang bekerja secara daring atau bekerja dari rumah. Namun tadi juga kami sempat bertanya kepada Ibu Eti Agustijana selaku sekretaris BKD ini menjelaskan kepada kami bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemprov terhadap karyawan yang sedang melaksanakan work from home ini juga tetap diawasi dengan seutuhnya seperti para ASN yang menjalankan WFH ini diwajibkan untuk mengisi absen mobile dan juga melaporkan bahwa kegiatan yang sedang dilakukan di rumah. Para ASN yang bertugas menjalankan WFH ini juga pemirsa
pemirsa, ini diwajibkan menggunakan seragam lengkap seperti berada di kantor. Sementara itu untuk ASN yang bekerja di kantor ini masuk seperti biasa, masuk normal pada pukul 7.30 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat untuk kerja di sekitar lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Mengenai ASN yang ketahuan melanggar jam kerja atau ASN yang WFH namun berkeliling seperti itu, ini juga tadi ditegaskan bahwa semisal Pemprov mengetahui adanya ASN yang keluar dari jam kantor, ini akan diberikan sanksi tegas karena memang mengingat ini adalah aturan yang sudah dirumuskan oleh Gubernur DKI Jakarta, sehingga artinya jika memang ASN ini melanggar, tentu saja artinya melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Sementara itu memang kebijakan ini juga dibuat ini berdasarkan rapat terbatas oleh Presiden Joko Widodo kepada beberapa kepala daerah di sekitar Jabodetabek untuk mengentaskan polusi udara yang cukup buruk beberapa hari terakhir, di mana hari ini saja tadi pagi angka polusi udara ini berkisar di angka 160 yang artinya tidak sehat dan masih cukup tinggi. Untuk sementara demikian, Vena, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana melaporkan langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa penerapan work from home yang per hari ini diberlakukan untuk ASN di wilayah DKI Jakarta, kita juga sudah terhubung dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Maria Kiptia. Selamat siang Ibu Maria. Selamat siang Mbak Putri, Mbak Vena. Baik, selamat siang. Ibu Maria, mungkin bisa dijelaskan, ini kan sudah 50%. Secara teknis seperti apa jalannya pelayanan? Apakah tidak ada terjadi kendala atau bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi hari ini kami mulai untuk pelaksanaan WFH sesuai dengan SE Sekda yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus Jumat yang lalu. Jadi secara umum tidak ada pelayanan yang terganggu, semua bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada. Rapat-rapat di lingkungan Balai Kota juga tetap jalan, pelayanan-pelayanan di kecamatan, kelurahan, dan tempat yang menangani layanan masyarakat langsung juga berjalan seperti biasanya. Hanya mungkin pengurangan terkait dengan kehadiran yang ada di kantor pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, Mbak. Oke, Bu Maria, ini kan 50% karyawan yang artinya hanya masuk kemudian datang di kantor ya Bu. Tapi adakah pengaruh dari 50%, hanya 50% karyawan saja yang bekerja secara langsung? Iya, kalau untuk pengaturan memang kami sampaikan paling banyak 50%, khususnya untuk selama 2 bulan, mulai tanggal 21 Agustus sampai dengan 21 Oktober. Kecuali nanti di tanggal pelaksanaan KTT ASEAN ke-34 tanggal 4 sampai dengan 7, memang itu akan lebih banyak lagi yang WFH. Tapi sejauh ini beberapa layanan, kalaupun penugasan terkait dengan ketidakhadiran, tentu saja untuk yang sifatnya esensial di SKPD atau OPD masing-masing melakukan pemilahan terkait dengan pembagian WFH untuk layanan-layanan yang dukungan operasionalnya dapat dilaksanakan melalui media atau aplikasi digital. Sedangkan yang untuk layanan masyarakat langsung yang di loket atau seperti rumah sakit dan sebagainya itu tetap berlaku seperti biasanya. Bu, untuk pembagian 50%-nya ini berdasarkan apa Bu? Apakah mungkin hari ini divisi ini, minggu ini divisi ini, atau mungkin minggu depannya, atau berdasarkan level dari jabatannya, atau bagaimana Bu pembagian atau pemilihan 50%-nya? Kalau untuk pembagian kami serahkan kepada satuan kerja masing-masing, Mbak, karena pembagian mana kayak kami di BKD ada tempat-tempat yang saat ini sedang ada kegiatan, maka kami tidak bisa tinggalkan kami karena sudah ada kegiatan yang terjadwal, sehingga yang tidak hadir
adalah di tempat yang tidak melaksanakan pekerjaan, bisa dilaksanakan pekerjaannya di rumah. Jadi untuk pengaturannya SKPD unit-unit yang lebih tahu bidang-bidang mana atau tempat-tempat mana yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaannya di rumah. Jadi di rumah ya, bukan di lokasi tempat yang lain. Begitu Mbak. Jadi Bu kita Maria, serahkan kepada kebijakannya pada SKPD masing-masing. BKD hanya menarik data terkait dengan absensi dan surat tugas dari SKPD masing-masing terkait dengan pembagian siapa yang WFH, siapa yang WFO. Bu Demikian Maria, Mbak. kalau mengenai tujuan awal pemberlakuan WFH 50% bekerja dari rumah ini, apakah memang karena polusi udara atau tujuan ini juga berkaitan dengan KTT ASEAN, Bu? Iya, jadi sebetulnya kalau dikaitkan, ini kami sebetulnya di Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu terakhir kami menjadi pilot project dari BKN terkait dengan penerapan fleksibilitas bekerja sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja. Jadi kebetulan ini jadi momentum yang baik buat Pemprov DKI Jakarta karena bersamaan dengan waktu akan dilaksanakannya KTT ASEAN 34 di 4 sampai 7 September. Sehingga kami berharap apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan penerapan WFH bisa menurunkan tingkat pencemaran udara dan pengaturan lalu lintas dalam kegiatan KTT ASEAN yang akan diselenggarakan bulan depan. Jadi ini momentum yang bagus adanya kebijakan ini dan juga berkaitan dengan Pemprov DKI Jakarta dijadikan pilot project oleh Kementerian PAN dan RB. Baik. Demikian Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Maria telah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Mbak Putri, Mbak Pena. Ya, kita punya informasi selanjutnya pemirsa, di mana di hari ini kualitas udara untuk wilayah Jakarta ini menempati urutan kelima kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Dengan indeks kualitas udara tercatat 160 US AQI atau tidak sehat. Dan berikut informasinya.